Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ihsanuddin MSI selaku dosen pada mata kuliah analisis kompleks dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Husnul Khotimah Salsabila Firdausi selaku moderator akan memandu jalannya penyampaian materi pada hari ini. Kami dari kelompok 4 kelas 6B akan menyampaikan materi tentang analisis kompleks. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu ada Firlinda Fadila Priantini, Jumrotul Aini, Husnul Khotimah Salsabila Firdausi, Naswa Anandita Ajahra, dan Syaiful Insan. Materi pertama yaitu turunan. Definisi turunan yaitu diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 merupakan anggota himpunan D jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 dibagi Z min Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0, atau dapat dinotasikan sebagai f aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta f dibagi delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, f Z0 ditambah delta Z dikurang f Z0 dibagi delta Z. Jika f terdiferensial di semua titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Teorema 3.1. Jika f fungsi kompleks dan f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Pembuktiannya yaitu, diketahui f aksen Z0 ada, akan dibuktikan f kontinu di Z0 atau limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan Fz0. Limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 dibagi Z min Z0 dikali Z min Z0. Limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 dibagi Z min Z0 dikali limit Z mendekati Z0, Z min Z0 sama dengan F aksen Z dikali 0, sama dengan 0. Limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan limit Z mendekati Z0 Fz0 sama dengan Fz0. Sehingga dengan kata lain terbukti bahwa F kontinu di Z0. 3.2 Syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus IY0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Teorema 3.2.1 Syarat Cauchy-Riemann. Jika Fz sama dengan Ux, Y ditambah I, Vx, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0, maka Ux, Y dan Vx, Y mempunyai derivatif parsial pertama di X0, Y0. Dan titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan UX dikali X0, Y0 ditambah I Vx X0, Y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di X0, Y0, maka Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0. 3.3 Syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Jika Fz dan Ux, Y ditambah I, Vx, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos theta dan Y R sin theta diperoleh Z R cos theta I sin theta, sehingga Fz sama dengan UR, theta ditambah I, VR, theta dalam sistem koordinat kutub. Aturan pendiferensialan. Jika Fz, Gz, dan Hz adalah fungsi-fungsi kompleks serta F aksen Z dan G aksen Z dan H aksen Z ada, maka berlaku rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama ada dc per dz sama dengan 0.
atau dz per dz sama dengan 1. Yang kedua ada d cfz per dz sama dengan cf aksen z. Dan berikut beberapa rumus yang lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi harmonik terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi dua variabel dikatakan harmonik jika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace ini seperti di bawah ini. Di sini kita tahu fungsi kompleks di mana fz sama dengan uxy plus if plus i v x y. Nah, pada materi sebelumnya kita tahu bahwa fungsi analitik merupakan fungsi yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu semua fungsi kompleks yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, untuk mencari fungsi harmonik, kita harus menurunkan kembali persamaan Cauchy-Riemann supaya menghasilkan persamaan Laplace. Nah, di sini kita tahu persamaan Cauchy-Riemann sebagai berikut. Di sini kita akan mengecek fungsi harmonik dari fungsi kompleks berikut. Di sini kita tahu fungsi kompleks uxy itu merupakan bilangan real dan vxy merupakan bilangan imajiner. Kita cek yang bilangan real terlebih dahulu menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Di sini kita tahu persamaan Cauchy-Riemann ux sama dengan vy. Lalu kita turunkan kembali menjadi uxx sama dengan vyx. Ini kita turunkan terhadap x. Lalu uy sama dengan min vx kita turunkan kembali terhadap y menjadi uyy sama dengan min vxy. Lalu kita jumlahkan menjadi uxx plus uyy sama dengan 0. Lalu di sini kita cek yang imajiner. Di sini persamaan Cauchy-Riemann vx sama dengan min uy kita turunkan kembali terhadap x menjadi vxx sama dengan min uyx. Lalu untuk vy sama dengan ux-nya kita turunkan kembali terhadap y menjadi vyy sama dengan uxy. Di sini kita jumlahkan lalu kita dapatkan uxx ditambah vyy sama dengan 0. Nah, karena fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace yang ini, maka fungsi tersebut dinyatakan sebagai fungsi harmonik. Lalu kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh fungsi kompleks di mana fz sama dengan z kuadrat, di mana z-nya ini sama dengan x plus y. Lalu fz di mana z kuadrat sama dengan x plus y kuadrat. Di sini kita jabarkan menjadi x kuadrat min y kuadrat plus 2xyi. Nah, untuk bilangan realnya yang uxy sama dengan x kuadrat min y kuadrat, di mana turunan u terhadap x-nya sama dengan 2x dan turunan u terhadap y-nya sama dengan min 2y. Lalu untuk yang imajiner vxy sama dengan 2xy yang ini, di mana turunan v terhadap x-nya sama dengan 2x dan turunan v terhadap y-nya sama dengan 2y. Dengan persamaan Cauchy-Riemann, kita tahu bahwa ux ini sama dengan ux sama dengan vy, di mana hasilnya sama-sama 2x. Lalu untuk uy sama dengan min vx, kita tahu vx-nya sama dengan 2y, maka di sini kita tulis min 2y. Nah, kedua persamaan ini merupakan fungsi dari analitik. Lalu kita cek fungsi harmoniknya untuk bilangan realnya. Di sini ux sama dengan 2x, di mana diturunkan kembali terhadap x menjadi uxx sama dengan 2. Lalu uy yang ini min 2y kita turunkan kembali terhadap y menjadi uyy sama dengan min 2. Lalu kita jumlahkan menghasilkan uxx plus uyy sama dengan 0. Lalu untuk imajinernya, di sini vx sama dengan 2y, kita turunkan kembali terhadap x menjadi vxx sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini vx-nya sama dengan 2y. Karena diturunkan terhadap x jadi sama dengan 0. Lalu vy-nya sama juga, vy sama dengan 2x, diturunkan kembali terhadap y menjadi vyy sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan menghasilkan vxx plus vyy sama dengan 0. Nah, kedua fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace yang ini, maka fungsi tersebut termasuk fungsi harmonik. Jadi fungsi fz sama dengan z kuadrat termasuk fungsi harmonik. Baik, di sini kita lanjut ke pembahasan fungsi harmonik sekawan. Di sini ada pengertiannya, diberikan uxy suatu fungsi harmonik pada domain D. Jika vxy merupakan fungsi harmonik pada D, maka fx plus y atau fz sama dengan uxy plus i vxy menjadi fungsi analitik pada D. Maka vxy dinyatakan fungsi harmonik sekawan dari uxy. Nah, di sini simpelnya misalkan fz sama dengan u plus i v, maka v disebut fungsi sekawan dari u jika u fungsi harmonik dan v fungsi harmonik. Jadi kita harus membuktikan bahwa u fungsi harmonik dan v juga fungsi harmonik. Di
Di sini kita masuk ke contoh mencari fungsi harmonik sekawan dari UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Jadi tugas kita mencari fungsi sekawan dari UXY-nya. Kita gunakan persamaan dari Cauchy-Riemann. Di sini persamaan Cauchy-Riemann-nya UX sama dengan VY. Di sini kita bisa mencari VY-nya dengan mencari turunan dari U terhadap X. Di sini turunan U terhadap X sama dengan 2X. Kita tulis, lalu untuk UY sama dengan min Vx, sama kita juga bisa mencari turunan dari Vx dengan cara mencari turunan dari UY. Di sini UY-nya sama dengan 2Y, kita tulis. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa mencari Vxy-nya. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan turunan V terhadap Y sama dengan 2X. Kita juga bisa menulis dengan do V per do Y sama dengan 2X. Maka untuk mencari Vxy itu kita integralkan turunan dari V terhadap Y, yaitu 2X dy. Kenapa dy? Karena kita mengintegralkan turunan V terhadap Y. Maka di sini hasil integral 2x terhadap y itu sama dengan 2xy plus hx. Di sini kenapa hx? Karena kita tidak tahu konstantanya berapa, jadi kita tulis hx dulu. Nah, kita dapat persamaan fxy sama dengan 2xy plus hx. Nah, persamaan ini kita buktikan sama dengan vx sama dengan 2y. Caranya itu, di sini turunan v terhadap x, di sini seharusnya x salah, maaf, sama dengan 2y ini kita ubah do v-nya kita ubah menjadi do 2xy plus hx turunan terhadap x sama dengan 2y. Di sini 2xy plus hx-nya kita turunkan terhadap x menghasilkan 2y plus h aksen x sama dengan 2y. Lalu 2y-nya pindah ruas menjadi h aksen x sama dengan 2y dikurang 2y. Maka di sini didapat h aksen x-nya sama dengan 0. Maka untuk konstantanya kita dapat 0 hasilnya. Jadi kesimpulannya Vxy kita dapat sama dengan 2xy. Maka di sini persamaan dari Fz sama dengan Uxy plus I Vxy, kita dapat Uxy-nya sama dengan x kuadrat min y kuadrat dari sini. Lalu ditambah I Vxy-nya kita dapat 2xy. Atau bisa kita tulis menjadi x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen dari bilangan. Perhatikan penderetan Maclaurin dari f pangkat x cos x sin x. F pangkat x sama dengan faktorial lagi. Sigma 0 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai hingga xn per n faktorial sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus sampai seterusnya. Cos x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n x pangkat 2n per 2n faktorial sama dengan 1 min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Untuk bilangan kompleks z sama dengan i ya diperoleh di bawah. Next. Sifat-sifat fungsi eksponen. Misalkan z1 sama dengan x1 plus y dan z2 sama dengan x2 plus y2. K pangkat z1 pangkat z2 sama dengan z pangkat z1 tambah z2. 2 pangkat z1 sama dengan pangkat z2 sama dengan pangkat z1 min z2. Pangkat zn sama dengan pangkat nz. Pangkat z plus 2 k pn sama dengan pangkat z2. Pangkat z m per n sama dengan pangkat z plus 2 k pi dikali m per n. Pangkat z sama dengan pangkat z. Next. Rumus Euler. Pangkat i sama dengan cos y plus i sin y. Sehingga z sama dengan x plus y, maka z sama dengan pangkat x cos y i sin y. Dalam bentuk polar, jika z sama dengan r cos theta plus i sin theta, maka dapat ditulis z sama dengan r pangkat i theta. Sehingga dari rumus Euler dapat diperoleh 2 pi sama dengan 1 dan 2 pi per 2 sama dengan i. Pi sama dengan min 1. Min pi per pi per 2 sama dengan min i. Dan min pi sama dengan min i. Bentuk khususnya ada di bawah. Dan z analitik
untuk seluruh Z. Turunannya Fz sama dengan E pangkat Z. F inverse Z sama dengan E pangkat Z. Buktinya Z sama dengan X plus Y. E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan EX plus Y I sin Y. Terus do E pangkat Z plus do X sama dengan do per do X dikali E pangkat X plus Y plus I per do per dx. E pangkat X sin Y sama dengan EX cos Y plus IEX sin sama dengan EX cos Y plus I sin Y dikali Y sama dengan EZ. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma bervariabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z dengan W dan Z bilangan kompleks. Jika Z sama dengan RE I theta dalam kurung min P lebih kecil dari theta, lebih besar, lebih kecil sama dengan P, dan W sama dengan U plus IV. Maka E pangkat W sama dengan Z, maka E pangkat U sama dengan E pangkat U per IV sama dengan E pangkat U, E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga EU dan R atau U sama dengan ln R dan E per E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta dan V sama dengan theta plus 2 NP N bilangan Z. Tapi EW dan E pangkat W sama dengan Z, W ln Z, Z tidak sama dengan 0. Mutlak E pangkat W sama dengan mutlak E pangkat U plus IV sama dengan E pangkat U sama dengan Z, dan arc E pangkat U plus IV plus V arc Z sama dengan theta akibatnya W dan U. Akibatnya W sama dengan U plus V sama dengan ln Z, atau ln Z sama dengan ln mutlak Z plus I arc Z. Nilai utama nilainya adalah ln S sama dengan ln S. Ln Z sama dengan ln mutlak Z plus I arc 2 plus minus 2 NP. Contoh, misalkan Z sama dengan min 1 min akar 3I. Kita dapat menyelesaikan EW E pangkat X sama dengan Z. Karena Z sama dengan min 1 min akar 3I, maka R sama dengan akar min 1 kuadrat plus min akar 3 kuadrat sama dengan 2. Theta sama dengan arc tangan min 3 min akar 3 per min 1 sama dengan 2. Min sama dengan min 2 pi per 3, sehingga ln Z dan ln R plus I theta sama dengan ln 2 plus I min dikali min 2 pi per 3 nilai utama. Ln Z sama dengan ln 2 sama plus I dikali min 2 pi per 3 plus 2 NP nilai lainnya. Selanjutnya adalah materi fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Dari rumus Euler, E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Cos X sama dengan setengah kali E pangkat IX ditambah E pangkat min IX. Sin X sama dengan setengah I kali E pangkat IX dikurang E pangkat min IX. Kotangen Z sama dengan cos Z per sin Z, tangen Z sama dengan sin Z per cos Z, secant Z sama dengan 1 per cos Z, cosecant Z sama dengan 1 per sin Z. Maka, cos Z sama dengan setengah kali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sin Z sama dengan setengah I kali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Fungsi trigonometri. Fz sama dengan cos Z, Fz sama dengan sin Z, Fz sama dengan tan Z. F aksen Z sama dengan minus sin Z, F aksen Z sama dengan cos Z, F aksen Z sama dengan secant kuadrat Z. Definisi cos hiperbolik Y sama dengan setengah E pangkat Y ditambah E pangkat min Y, sin hiperbolik Y sama dengan setengah E pangkat Y dikurang E pangkat min Y. Sin Z sama dengan sin X cos hiperbolik Y ditambah I cos X sin hiperbolik Y. Mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Cos Z1 plus minus Z2 sama dengan cos Z1, cos Z2 minus plus sin Z1, sin Z2. Sin Z1 plus minus Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 ditambah plus minus cos Z1 sin Z2 cos kuadrat Z ditambah sin kuadrat Z sama dengan 1. Fungsi-fungsi hiperbolik yaitu cos hiperbolik Z sama dengan setengah E pangkat Z ditambah E pangkat min Z, sin hiperbolik Z sama dengan setengah E pangkat Z dikurang E pangkat min Z. Turunannya yaitu cos hiperbolik Z aksen sama dengan sin hiperbolik Z, sin hiperbolik Z aksen sama dengan cos hiperbolik Z.
tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Begitupun dengan yang sekan dan kosekan. Cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z, sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z, cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Berikut terdapat soal dan pembahasan. Buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Pembahasannya yaitu D per DZ dikali sin Z sama dengan D per DZ dikali I dikali 1 per 2I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Sama dengan setengah I dikali I E pangkat IZ dikurang minus I dikali E pangkat IZ. Sama dengan setengah E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sama dengan cos Z. Materi selanjutnya yaitu integral kompleks. Fungsi kompleks dari variabel real. Nah, misalkan fungsi T adalah fungsi kompleks dari variabel real T, ditulis sebagai fungsi T sama dengan U kali T, ditambah I kali V kali T, dengan UT dan VT adalah fungsi reals. Jika U kali T dan V kali T itu kontinu pada interval tertutup, maka A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B. Maka integral A sampai B, fungsi T dt, itu sama dengan integral A sampai B, U kali T, dt, dan ditambah I yaitu imajiner ya. Integral A sampai B, VT, dt. Nah, di sini ada sifat-sifat integral kompleks, ada 5. Yang pertama itu terkait real, yang kedua imajiner, dan ada sifat yang ketiga, 4 dan 5. Di sini ada bukti sifat yang keempat, yaitu integral A sampai B fungsi T dt itu sama dengan integral A sampai B U kali T dt ditambah I integral A sampai B VT dt. Yang mana ini nanti hasilnya min integral A B sampai A fungsi T dt. Selanjutnya yaitu lintasan. Jika G dan fungsi F dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup A lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik X sama dengan G kali T, Y sama dengan H kali T, A lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Nah, di sini ada definisinya. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau smooth curve. Jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. X sama dengan G kali T, Y sama dengan H kali T, alpha lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan beta. Sedemikian sehingga dx per dt itu sama dengan G aksen T, dan dy per dt sama dengan H aksen T. Ada dan kontinu dalam interval alpha lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan beta. Di sini ada contohnya, kurva dengan bentuk parametrik X sama dengan cos T, Y sama dengan 2 sin T, 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 3pi per 2, merupakan kurva mulus. Nah, jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan G kali T, Y sama dengan H kali T, alpha lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan beta, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alpha disebut titik awal C, titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C. C itu disebut lintasan atau pet bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah sampai dengan Cn. Dengan C1, C2 sampai dengan Cn merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel. Di sini ada catatannya juga. Yang pertama itu C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Yang kedua, C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Yang ketiga, C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Dan yang keempat, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Nah, di sini gambar-gambarnya ya, ada lintasan tertutup, lintasan terbuka, lintasan sederhana, dan juga lintasan berganda. Selanjutnya yaitu teorema kurva Jordan. Jika C lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian. Yang pertama kurva C, yang kedua bagian dalam C atau in C, merupakan himpunan terbuka dan terbatas. Bagian luar C ditulis XC, yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas. Kurva C merupakan batas dari himpunan bagian dalam C dan juga bagian luar C. Selanjutnya yaitu integrasi garis. Misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan G kali T, Y sama dengan H kali T, A lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan B, GT, dan HT kontinu di A lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan B. G aksen T dan H aksen T kontinu, A lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A ke titik akhir B, dan P, X, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Sini ada teoremanya juga. Jika P kali X, Y kontinu di C, maka integral batas C, P X Y dx dan integral batas C, P X Y dy dan ada. Dan di sini ada itunya ya. Yang pertama itu terkait integral C, P X, Y dx menghasilkan integral A sampai B, P, GT, HT dikali G aksen T dt. Yang di bawahnya sama, namun G aksen T
ganti dengan H aksen T dt. Ini ada teorema yang kedua dan juga ketiga. Selanjutnya yaitu teorema. Jika P, XY, dan Q, XY serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka ini ya dapat disimpulkan rumusnya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini tentukan integral garis fungsi M, X, Y sama dengan X ditambah Y sepanjang lintasan C ditambah K, dengan C itu garis dari 0,0 ke 2,0 dan K itu garis dari 2,0 ke 2,2. Ya, ada itunya. Ada proses penyelesaiannya. Nah, di sini integral C ditambah K itu M kali X, Y dx sama dengan integral C mx, y dx ditambah integral K mx, y dx. Integral C x tambah y dx sama dengan integral 0 sampai 2 x dx sama dengan 2 hasilnya. Terus di sini integral C ditambah K mx, y dy sama dengan integral C mx, y dy ditambah integral K mx, y dy menghasilkan nilai 6. Selanjutnya ada integral lintasan kompleks. Diberikan lintasan dalam bentuk parametriks X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, di mana GT dan HT kontinu di A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, dan G aksen T dan H aksen T kontinu di A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Jika Z sama dengan X plus Y, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva C dari GA HA ke GB HB atau dari Z sama dengan alpha sampai Z sama dengan beta. Nah, di sini ada definisi dari integral lintasan kompleks. Diberikan fungsi fz sama dengan u kali x, y plus iv kali x, y dengan u dan v fungsi dari t yang kontinu sepotong-potong pada a kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan b. Integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari z sama dengan alpha sampai z sama dengan beta adalah integral alpha sampai beta untuk fz dz sama dengan integral a sampai b f gt plus iht kali g aksen t plus ih aksen t dt. Nah, di sini ada sifat-sifat dari integral lintasan kompleks. Yang pertama ada integral alpha sampai beta untuk fz dz sama dengan min integral beta sampai alpha fz dz. Yang kedua, integral c untuk k fz dz sama dengan k integral c fz dz. Dan yang terakhir, ada integral c fz plus gz dz sama dengan integral c fz dz plus integral c gz dz. Dan selanjutnya ada contoh-contoh. Ini contoh yang pertama, yaitu tentukan integral kompleks integral c cos z dz dengan c adalah setengah lingkaran mutlak z sama dengan pi, x lebih dari sama dengan 0 dari min pi ke pi. Penyelesaiannya di sini integral c cos z dz sama dengan sin z batas bawah min pi batas atas pi sama dengan sin pi kurang sin min pi sama dengan sin pi plus sin pi sama dengan 2 sin pi sama dengan 2i sin h pi. Nah, contoh yang kedua yaitu tentukan integral kompleks integral c ze pangkat z kuadrat dz dengan c adalah dari 1 menuju i sepanjang sumbu kompleks. Penyelesaiannya di sini, misalkan U sama dengan Z kuadrat, sehingga DU sama dengan 2Z DZ, dan DZ sama dengan DU per 2Z. Nah, sehingga batas kurva menjadi yang kurva C0, Z0 sama dengan 1, dan Z1 sama dengan I. Yang kurva C1 untuk U0 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, dan U1 sama dengan I kuadrat sama dengan min 1. Sehingga integral C0 ZE pangkat Z kuadrat DZ sama dengan integral C1 ZE pangkat U DU per 2Z sama dengan setengah integral C1 E pangkat U DU sama dengan setengah E pangkat U dengan batas bawah 1 dan batas bawah min dan batas atas min 1 sama dengan setengah dikali E pangkat min 1 kurang E pangkat 1 sama dengan min setengah dikali E pangkat 1 dikurang E pangkat min 1 sama dengan min sin H1. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.